Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 492, Kelihayan. Jelas bahwa Ji Mengtian dan Dai Feiyu yang bekerja bersama bisa mencapai kemenangan besar di medan perang kecil. Mereka bisa berurusan dengan kelompok besar ras alien. Semua akan bergidik pada kekuatan relikuasi. Bahkan Luli tidak bisa melarikan diri meskipun dia cepat kecuali dia menghasilkan klon untuk memudahkannya melarikan diri. Begitu dia berada di dekat relikuasi, kematian adalah satu-satunya akhir. Ranting pohon willow itu tidak tampak banyak tetapi kekuatan yang dikandungnya menakutkan. Itu bisa mencambuk prajurit dari wajah bulu sampai mati, tidak membuat kesalahan. Luli percaya bahwa prajurit Federace tidak lebih lemah dari dia dalam kekuatan fisik. Bahkan jika dia tidak terbunuh sekaligus, ranting pohon willow dapat kembali padanya beberapa kali lagi. Berapa lama dia bisa bertahan? Ji Mengtian berasal dari keluarga kerajaan dengan bloodline peringkat 8 dan kemampuan luar biasa lainnya. Dia sudah membuat ketakutan di Luli dengan hanya menggunakan relikuasi dan bukan keterampilan lainnya. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat dan kuat. Pada saat ini, Luli tiba-tiba jatuh ke suatu fakta. Ji Mengtian tidak hanya menunjukkan kemampuannya dengan membuat gerakan ini, tetapi juga untuk mencegah Luli. Jika Luli memilih untuk tidak bekerja sama dengannya, dia akan menjadikan dirinya sendiri musuh. Ji Mengtian bisa mencambuknya dengan ranting willow dan dia akan menendang ember. Pencegahan tidak berwujud ini bahkan membuat Jiang Qiling merasa rendah diri dengan Ji Mengitan. Jiang Qiling adalah prajurit masa depan yang dipilih, tetapi dia belum menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, wanita muda yang paling disukai dari Central Plains masih Ji Mengtian. Jiang Qiling tidak seharusnya disalahkan. Selama beberapa tahun terakhir, dia menyerah. Tidak hanya dia tidak berkultivasi, dia membenci kehidupan dan dirinya sendiri. Kompleks inferioritas dibangun dalam karakternya. Dia menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Kemampuannya, kondisi mental, bantalan, dan atribut lainnya tidak bisa menandingi milik Ji Mengtian. Wanita yang percaya diri adalah yang paling cantik. Ji Mengtian telah menjadi wanita muda yang paling disukai di Central Plains selama bertahun-tahun karena kepercayaan pada dengannya. Setiap tindakan dan setiap gerakan, setiap binar dan setiap senyum yang dimilikinya bisa menggoda. Dibandingkan dengan dia, Jiang Qiling adalah gadis yang kurang berkembang. Keindahan seorang wanita tidak hanya tentang penampilan, tetapi juga bantalan dan gerakan. Bahkan kedipan mata atau gerakan membalik rambut bisa menjadi tambahan yang indah. Dari sudut pandang Luli, Ji Mengtian memiliki nilai penuh dalam banyak hal. Dia adalah kecantikan yang jarang terlihat yang bisa memikat pria di seluruh dunia. Tentu saja, Luli tidak menyukainya. Sebaliknya, dia takut padanya. Wanita ini tidak hanya beracun tetapi juga kejam di dalam hatinya. Segera, pertempuran berakhir. Semua ras bulu meninggal. Tidak ada yang selamat. Ji Mengtian dan Dai Feiyu terbang kembali. Dai Feiyu tampak agak bangga tetapi Ji Mengtian tidak berubah emosi. Dia tersenyum lembut, seperti wanita muda yang kembali dari perjalanan musim semi. Meskipun Ji Mengtian tidak menunjukkan tanda-tanda pamer, Jiang Qiling merasa kesal. Dia merasakan gunturnya dicuri dan memalingkan wajahnya. Luli, di sisi lain, berjalan sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nona-nona muda, kamu begitu heroik. Nona Dai, kemampuanmu mengejutkan bagi semua. Nona Ji, kamu begitu kuat dan kamu membunuh mereka seolah-olah mereka hanyalah anjing. Ini sangat membuka mata. Saya sangat mengagumi Anda." Petik 2. Dai Feiyu terhibur oleh kata-katanya dan pipinya memerah. Ji Mengtian tetap tenang dan menjawab dengan senyum ringan, "Tuan Muda Lu, Anda menyanjung saya. Saya mengandalkan kekuatan artefak Xuan. Itu bukan apa-apa." Luli memandang vas hijau zamrud di tangannya dan mengajukan pertanyaan tidak sopan, "Nona Ji, apa vas ini disebut? Bisakah Anda, biarkan aku melihatnya?" Dai Feiyu dan yang lainnya terkejut. Jiang Qiling cemberut dan Jiang Hu dan yang lainnya tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seberapa aneh permintaan ini? Itu kuasa relik. Tidak semua orang bisa melihatnya. Bagaimana jika Luli mengambilnya atau menghancurkannya? Luli menatap mata Ji Mengtian. Dia telah menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja dan jawaban yang dia terima tidak terduga baginya. Ji Mengtian tidak tersinggung atau ragu-ragu.
Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dia menyerahkan vas hijau zamrud kepada Luli dengan murah hati dan berkata, "Tuan muda Lu, lihatlah keinginanmu." Luli mengambilnya dengan satu tangan, memeriksanya dengan santai dan mengembalikannya. Dia berseru, "Ini barang bagus, bagus. Terima kasih, Nyonya Ji." Luli tidak menunjukkan banyak ekspresi dan menyimpan kejutan di hatinya. Ji Mengtian sangat canggih dan lihai. Dia bisa memberikan relikuasi kepada siapapun dan yang paling penting adalah dia tidak terlihat berbeda saat melakukannya. Bahkan seorang wanita tua yang telah menjalani kehidupan penuh dapat melakukan ini, apalagi seorang wanita muda remaja. Luli tahu satu sama lain yang sama canggihnya, sepupunya, Lu Xuan. Lu Xuan dan Ji Mengtian mungkin bisa tetap tenang bahkan akhir dunia akan datang. Judul, Nyonya Muda yang paling disukai, memang layak diterima. Luli merasa rendah hati dan dia menjadi lebih waspada terhadap Ji Mengtian. Dia harus berhati-hati terhadapnya atau dia bisa mati di tangannya tanpa mengetahui. Kami baru saja menyelesaikan pertempuran kami di sini. Aku takut semakin banyak ras alien akan datang. Kita harus pergi sekarang. Ji Mengtian melirik ke sekeliling dan berkata. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, yang lain mulai bersiap untuk perjalanan mereka. Bahkan Jiang Hu mengikuti perintahnya berdasarkan insting. Sepertinya wanita muda ini memiliki kepemimpinan dalam dirinya yang dapat meyakinkan orang. Jiang Qiling merasa frustrasi. Luli menggelengkan kepalanya padanya untuk mencegahnya melakukan sesuatu. Sebelumnya, Luli telah berusaha menghindari Ji Mengtian dan Dai Feiyu tetapi sekarang, dia ingin mereka tetap tinggal. Ji Mengtian terlalu berbahaya. Jika dia bersama Luli dan Jiang Qiling, dia bisa mengawasi gerakannya agar tidak masuk ke perangkapnya. Lebih baik musuh terbuka daripada teman palsu. Tidak mungkin Ji Mengtian akan membunuh mereka di depan umum. Bagi Luli, Ji Mengtian bukan musuh yang tidak bisa ia mainkan sekarang, musuh yang akan melangkah ke pihak lawannya cepat atau lambat. Karena itu, Luli ingin pergi bersamanya, mengamati caranya, dan belajar lebih banyak tentang dia untuk menemukan kerentanan yang dia miliki. Di masa depan ketika mereka berada di pihak yang berseberangan, dia tidak akan berdaya. Tim bepergian dengan cepat. Medan unik di sini membuatnya tidak cocok untuk tim besar berbaris. Saat ini, dengan dua tim bergabung, ada sekitar 45 di tim besar. Mau tak mau, garis itu terbentang. Luli berjalan dengan Jiang Qiling. Tidak ada yang merilis Bats of Life atau Fate Wells mereka. Mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki yang lebih mudah. Dai Feiyu berjalan di depan bersama beberapa prajurit. Dia bisa dianggap sebagai perisai manusia super yang tidak bisa retak. Ji Mengtian berjalan di tengah-tengah tim, mengendalikan gambaran besar seperti seorang jenderal. Luli dan yang lainnya ada di belakang. Setelah 2 jam, mereka bertemu beberapa ras alien lainnya. Ada cukup banyak dari mereka, lusinan orang barbar. Ji Mengtian memberi perintah untuk membunuh. Mereka bertindak seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan Dai Feiyu memikat musuh dan Ji Mengtian dan prajuritnya mengepung barbar jika mereka melarikan diri. Tapi kali ini, Ji Mengtian tidak membunuh mereka sendiri. Dia terbang ke Luli dan Jiang Qiling seperti kupu-kupu yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Nona Jiang, Tuan Muda Lu, ketika saya menggunakan artefak Xuan saya telah melukai semangat saya. Bisakah kalian berdua pergi dan bunuh orang-orang barbar itu?" Petik 2. Nada bicara Ji Mengtian lembut tapi Jiang Qiling merasakannya dengan kasar. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Oke, Nyonya Ji, Anda tunggu di sini dan lihat. Kami akan membantai musuh kita kali ini." Luli menghela nafas. Dia tahu bahwa ini akan datang cepat atau lambat. Jika dia tidak melakukan sesuatu kali ini, Ji Mengtian akan memaksanya beraksi di waktu berikutnya. Dengan tatapan tajam, roda takdir keluar dari perutnya. Dia melambai ke Jiang Qiling yang melompat. Luli mengendalikan nasib roda dan terbang. Ji Mengtian menyaksikan saat mereka pergi. Senyum perlahan naik ke wajahnya. Bab 493, Jarum Emas Kekuatan Psikis. Luli dan Jiang Qiling terbang. Fakta bahwa Jiang Qiling mengendarai nasib Luli dan bukan manik kehidupannya membingungkan banyak istana samsara dan paviliun bunga. Seberapa cepat roda nasib 4 lapis bisa? Bat of Life, menjadi indikator untuk mencapai realm Lord Nobeem, adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada Fate Wheel. Segera, Luli dan Jiang Qiling dekat dengan lokasi pertempuran. Dai Feiyu penasaran melihat mereka berdua dan dia menunggu Luli bergerak.
Berdengung, Luli menghasilkan banyak klon, tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari Jiang Qiling. Lebih dari 60 roda takdir membawa lebih dari 60 Luli dan Jiang Qiling ke semua sisi area, memesona mata. Wow, Dai Feiyu terkejut. Kejutannya berubah menjadi terkejut ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menemukan yang mana Luli sendiri menggunakan kekuatan psikisnya. Dia adalah pria yang layak atas ketenarannya. Senyum Ji Mengtian tumbuh lebih besar. Luli tidak mengecewakannya. Satu keterampilan cloning mengejutkan semua orang. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah semacam makna mendalam. Tidak ada keterampilan Suan atau keterampilan rahasia yang bisa sekuat ini. Wosh! Jiang Qiling membuat langkah dan merilis banyak kupu-kupu Soulfish untuk membuat semua orang biadab. Kemudian dia menggunakan Bat of Life dan menghancurkan kepala mereka. Boom, boom, boom. Satu demi satu barbar dihancurkan oleh Bat of Life. Ras barbar memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Di bawah kekuatan Bat of Life, kepala mereka terluka dan mereka berdarah tetapi otak mereka tidak bocor dan mereka juga tidak langsung mati. Tentu saja, Jiang Qiling kemudian merilis pertarungan lain dari Soulfish Butterflies dan menghancurkan dengan Bat of Life-nya beberapa kali lagi. Otak barbar meledak saat ini dan kehidupan mereka berakhir. Dai Feiyu dan Ji Mengtian agak kecewa melihat bahwa Jiang Qiling yang membuat perubahan dan Luli hanya membingungkan orang-orang barbar dengan klonnya dan tidak berniat membuat gerakan sendiri. Ji Mengtian dan Dai Feiyu tidak asing dengan Butterfly Soulfish keluarga Jiang. Apa yang ingin mereka lihat bukanlah kinerja Jiang Qiling, tetapi metode unik Luli. Namun, apa yang bisa mereka lakukan ketika Luli memilih untuk tidak menggunakan cara lain? Mereka tidak bisa memaksanya melakukan sesuatu. Pada saat hanya untuk membakar satu dupa, 7 atau 8 dari lebih dari selusin orang barbar dibunuh. Dai Feiyu telah pindah kembali ke Ji Mengtian. Kekecewaan di wajahnya tampak jelas. Ji Mengtian, di sisi lain, tidak menunjukkan banyak emosi. Dia terus menatap Luli. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dan jelas, Dai Feiyu menyadari sesuatu juga. Ketika Jiang Qiling adalah tentang menghancurkan seorang barbar, orang barbar itu yakin bahwa kematian akan segera datang. Tanduknya menghasilkan 2 garis petir hitam. Pada saat yang sama, orang-orang barbar lainnya juga mengeluarkan petir ke arah Luli. Luli pernah terkena petir dan dia tidak akan mengambil risiko lagi. Nasib rodanya mulai berputar cepat dan dia bergerak dengan kecepatan tertinggi. Dengan kabur, dia pindah dengan Jiang Qiling dan menghindari petir. Itu sangat cepat. Saya pikir dia bisa secepat pejuang dari tahap awal Realm Sovereign Human. Bisakah itu terkait dengan peringkat ke-7 makna mendalam? Dai Feiyu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Rahangnya terjatuh. Ji Mengtian mengangguk dan bergumam, putra Lu Renhuang benar-benar luar biasa. Tidak heran Patriark Agung keluarga Lu melindunginya dengan mengorbankan menyinggung Lu Zengtan. Tidak heran Jiang Qiling sangat menyukainya dan Lu Xuan menganggapnya sebagai makhluk fana musuh. Sekarang saya mengerti bagaimana Song Qi meninggal di Gurun Utara. Luli telah menggunakan 2 keahliannya yang semuanya berisi makna mendalam. Lahir dalam kemiskinan, Luli bukan seorang pejuang sampai ia berusia 15 tahun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mempelajari 2 makna mendalam, yang mengejutkan bagi Ji Mengtian. Dia yakin bahwa dia memiliki lebih banyak keterampilan untuk ditunjukkan tetapi dia tidak ingin mereka melihatnya. Dia tidak terburu-buru. Akan ada banyak waktu dan peluang di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, seluruh kelompok barbar tewas. Luli dan Jiang Qiling kembali. Ji Mengtian dan Dai Feiyu terbang ke mereka. Yang terakhir berkata dengan kagum di matanya yang berbinar-binar, Saudari Qiling, Anda luar biasa. Tuan Muda Lu, Anda juga memiliki cara ajaib. Saya mengagumi tindakan kepahlawanan Anda. Ji Mengtian mengangguk dan berkata, Nona Jiang, kamu layak menjadi prajurit pilihan. Di masa depan, kamu semua akan perkasa dan berdiri di puncak Central Plains. Tuan Muda Lu, kamu telah memperluas pikiranku. Jiang Qiling mengangkat kepalanya dengan bangga. Luli tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ji Mengtian melambaikan tangannya dan berkata, kita harus meninggalkan daerah itu sekarang. Mereka bergerak untuk menghindari lari ke ras alien dan terbunuh di tempat. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, mereka bertemu dengan kelompok ras alien lain. Kali ini, itu adalah perlombaan foto yang Luli dan timnya belum pernah bertemu sebelumnya. Beruntung bagi mereka,
Hanya ada 2 orang fodo di sini dan mereka berdua mengenakan jubah hitam, hanya mengungkapkan 2 mata hijau. Saat melihat manusia, kedua orang fodo menaburkan debu multiwarna ke udara yang menghasilkan kabut multiwarna menyelimuti area dengan radius lebih dari 300 kaki. Kemudian 2 orang fodo menghilang. Bahkan kekuatan psikis pun tidak bisa merasakan kemana mereka pergi. Ji Mengtian menggunakan kuasa relik dan menamparkan 2 orang fodo sampai mati sebelum Luli dan yang lain harus melakukan apapun. Racun dan serangga penyihir dari fodo Rache sangat mengerikan. Jangan mendekati mereka. Tapi fodo Rache tidak memiliki kemampuan pertahanan. Kita bisa melukai dan membunuh mereka dari kejauhan. Ji Mengtian menjelaskan sebelum dia meminta tim untuk pindah dan menemukan lebih banyak balapan fodo di semua tempat. Setelah siang dan malam, mereka bertemu 7 atau 8 tim ras alien dengan jumlah lebih dari 100. Entah Ji Mengtian atau Luli dan Jiang Qiling akan membuat langkah untuk membunuh ras alien. Setelah siang dan malam, mereka menemukan lembah tertutup di mana ada kolam. Setelah melihatnya, Ji Mengtian, Jiang Qiling dan wanita muda lainnya diperintahkan untuk berkemah di sini dan beristirahat. Gadis-gadis dilahirkan untuk menjadi cantik dan bersih. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Bawa Asmodian itu dan ikut aku. Luli memberitahu Jiang Hu dan membawa budak Asmodian itu dan berjalan keluar dari lembah. Jadi, sepertinya Ji Mengtian dan yang lainnya akan beristirahat di sini selama setengah hari. Mengambil kesempatan ini, Luli bisa mencoba serangan jiwanya. Bermeditasi tidak akan menghasilkan kemajuan besar dalam serangan jiwa. Bereksperimen dengan orang-orang akan membunuh wajah-wajah ramah. Itulah sebabnya Luli ingin menjaga agar orang Asmodian ini tetap hidup. Keluar dari lembah, di sudut tersembunyi, Luli mengatakan pada Jiang Hu untuk mengawasi Asmodian ini dan melumpuhkannya jika terjadi sesuatu. Luli duduk dengan kaki bersilang 30 kaki di depan Asmodian dan melepaskan kekuatan psikisnya perlahan. Kemudian pisau menembus otaknya. Asmodian juga memiliki soul pons. Sementara pisau kekuatan psikis Luli memasuki soul ponnya, Asmodian yang pingsan terbangun karena rasa sakit. Ia menjerit dan berjuang untuk bebas. Bang! Jiang Hu ada di sana dengan tongkat besi. Dia menghancurkan bagian belakang kepalanya dan menjatuhkannya lagi. Lalu dia memberinya sebutir pelet penyembuhan agar tidak sekarat. Suara mendesing. Beberapa prajurit istana Samsara yang berjaga-jaga terkejut. Mereka menyelinap dan melihat itu Jiang Hu dan Luli. Mereka pergi, mengira keduanya menyalahgunakan Asmodian. Aku hanya punya 1 pisau kekuatan psikis. Jika musuhku memiliki mekanisme pertahanan dalam jiwa mereka, pisauku bisa dihilangkan. Tapi aku tidak memiliki kekuatan psikis yang cukup kuat untuk membuat lebih dari 1 pisau. Luli mulai berpikir. Setelah beberapa saat, sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana kalau saya memisahkan pisau kekuatan psikis saya menjadi 10 atau 100 bagian? Atau, bisakah saya membuatnya menjadi banyak jarum dan saya bisa masuk ke kolam jiwa musuh dari semua arah? Petik 2. Tapi masalahnya adalah, dalam hal itu, ketika kekuatan psikis dibentuk menjadi jarum, jarum tidak akan sekuat serangan. Mereka mungkin tidak bisa masuk ke soul pon. Luli sedang berpikir keras. Dia tidak mentor untuk memberinya bimbingan dan dia harus memikirkan semuanya sendiri. Dia menyadari bahwa ada jauh di depannya sebelum dia bisa menjadi pejuang jiwa yang kuat. Bab 494, berhati-hatilah. Butuh Luli 2 jam untuk belajar bagaimana membentuk jarum emas kekuatan psikis. Tetapi dia tidak dapat menghasilkan lebih dari beberapa lusinan jarum untuk tetap memegang kendali. Yang membuatnya kecewa adalah, setelah dia melepaskan jarum kekuatan psikis, dia mencoba berkali-kali tetapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam Soul Pond of the Asmodian. Dia mencoba memaksa mereka masuk ke dalam jiwa-jiwa, tetapi semua jarum kekuatan psikis runtuh dan dia merasakan sakit di jiwanya sendiri. Itu menjadi bumerang tetapi tidak terlalu serius. Luli menelan pelet pemelihara jiwa agar merasa lebih baik. Dia beristirahat selama 2 jam untuk pulih. Kemudian dia terus bereksperimen lagi, menggunakan semua jenis metode, mencoba dari kekuatan psikisnya menjadi berbagai bentuk. Asmodian hanya setengah hidup. Ji Mengtian dan yang lainnya sepenuhnya beristirahat sementara Luli mencari tahu ini. Jiang Qiling mengirim seseorang untuk mendapatkannya kembali. Luli harus mengesampingkannya untuk saat ini. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Dia menghabiskan setengah hari tanpa membuat kemajuan besar.
Asmodean hampir mengalami gangguan mental. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Hu terus merobohkannya, itu akan menjadi gila. Tim melanjutkan ke arah lain. Mereka berangkat menuju barat laut alih-alih timur. Jiang Qiling mengerutkan kening dan bertanya, sisi barat laut adalah pusat dunia kecil dengan ras paling asing. Tanah di sana datar dan akan mudah untuk lari ke kelompok besar ras alien. Nyonya Ji, apakah Anda memilih yang salah jalan? Petik 2. Ji Mengtian berbalik dan menjawab dengan senyum lembut, ada cukup banyak manusia di sana juga. Kali ini, kami telah mengirim begitu banyak prajurit yang kuat sehingga saya percaya kami manusia telah mengambil kendali atas area pusat. Kami telah memperoleh unggul kali ini di dunia kecil. Terlebih lagi, ketika kita bekerja sama bersama, kita dapat menangani bahkan ratusan ras alien. Mengapa? Nona Jiang, apa kau takut? Petik 2. Memang, provokasi adalah cara yang efektif. Jiang Qiling balas, saya tidak perlu takut. Ayo pergi. Lu Li terdiam. Tapi apa yang bisa dia katakan ketika Jiang Qiling berkata ya? Tapi memang ada cukup banyak prajurit manusia yang kuat dan 4 ras alien kewalahan. Banyak ras alien pasti sudah mati sekarang. Plus, Ji Mengtian memiliki relik kuasi dan sumber kehidupan Bloodline Dai Feiyu bisa memanfaatkan kekuatan penyembuhannya. Lu Li menenangkan pikirannya. Jika mereka benar-benar bertemu dengan sekelompok besar ras alien, dia bisa membawa Jiang Qiling bersamanya dan melarikan diri. Mereka bergegas ke barat laut. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan lebih banyak ras alien. Mereka akan bertemu tim hampir setiap ratusan mil. Seperti apa yang telah mereka lakukan, jika tidak ada terlalu banyak ras alien, Ji Mengtian dan Lu Li akan bergiliran untuk berurusan dengan ras alien. Jika ada banyak dari mereka, semua orang akan masuk. Jiang Hu, Ji Yuan dan yang lainnya akan bersatu untuk menyerang. 5 hari. Sudah 5 hari sejak mereka berangkat dan mereka telah bertemu lebih dari 1000 ras alien secara total. Semua dibunuh oleh Lu Li, Ji Mengtian dan lainnya. Di sisi manusia, hanya 2 nyawa yang hilang dari serangan menyelinap Asmodean. Dengan Dai Feiyu di sekitar, mereka pada dasarnya abadi selama mereka tidak mati di tempat atau diracuni oleh racun Fodo. Mereka bertemu banyak tim manusia. Bu Ji Mengtian dan Jiang Qiling sedang tidak ingin terseret oleh beban meskipun tim-tim kecil itu sangat ingin bergabung dengan mereka. Setiap kali dia punya waktu, Lu Li akan bereksperimen pada Asmodean untuk mencari tahu serangan jiwa. Tapi kemajuannya lambat. Kekuatan psikis Lu Li terlalu lemah. Dia telah mengkonsumsi 2 ramuan yang diberikan Jiang Qiling, namun kekuatan psikisnya hanya diperkuat dengan selisih yang kecil. Ji Mengtian tidak datang untuk bertemu Lu Li secara pribadi lagi dan dia tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia mencoba mencari tahu niatnya. Bagaimanapun, Ji Mengtian dan Dai Feiyu sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh medan perang kecil dan tidak perlu bagi mereka untuk pergi dengan Lu Li. Selama beberapa hari terakhir, Ji Mengtian tetap rendah. Selain berkelahi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku yang sulit diatur. Saat beristirahat, dia akan berkultivasi sendiri atau mengobrol dengan Dai Feiyu dan gadis-gadis lainnya. Apakah dia mencoba untuk memenangkan hatiku dengan pesonanya? Sebuah ide muncul di benak Lu Li tetapi dia menolaknya. Untuk menaklukkannya tidak akan ada gunanya bagi Ji Mengtian. Selama waktu ini, dia tidak menunjukkan niat bermusuhan kepadanya atau Jiang Qiling. Sebaliknya, dia sopan dan sopan. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Apa yang Ji Mengtian coba capai dengan bekerja sama dengan kita semua? Apakah dia benar-benar berusaha membuatku bekerja sama dengannya untuk membunuh seorang pria? Lu Li tidak dapat menemukan jawabannya. Dia tidak punya nyali untuk membunuh seseorang dari 12 keluarga kerajaan. Bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada akhir masalah untuk masa depan. Tidak ada hari yang lebih tenang yang dapat ditemukan di Gurun Utara. Dia akan diburu oleh keluarga kerajaan dan kematian, hal-hal yang tidak bisa dia hindari. Dia tidak bisa memaksakan jawaban keluar. Dia harus waspada. Dia akan pergi dengan Jiang Qiling dan Jiang Hu jika Ji Mengtian membuat tindakan aneh. Ke depan, mereka bertemu lebih banyak tim manusia. Ada sekitar 10.000 prajurit di sisi manusia. Dunia kecil itu tidak luas. Mudah bagi tim untuk bertemu satu sama lain. Sekarang ada begitu banyak manusia, jumlah ras alien berkurang. Ji Mengtian berdiskusi dengan tim dan memutuskan untuk memimpin tim ke utara, di mana base camp dari Feder Rache berada.
Secara relatif, balapan bulu lebih lemah dalam serangan. Bahkan jika Ji Mengtian dan tim bertemu dengan pesta besar dari Federace, mereka bisa menang. Lu Li tidak khawatir dengan kehadiran Dai Feiyu. Mereka bisa selamat dari pertemuan tim besar Federace. Dia datang untuk mendapatkan poin. Buang-buang waktu di sini bukan pilihan. Jiang Qiling tidak memiliki opini kedua, atau tidak memiliki opini sama sekali. Karena itu, tim pergi ke utara. Perjalanan itu tenang. Bagi mereka, semua ras alien di daerah ini terbunuh. Mereka berbaris selama sehari tetapi hanya melihat pasangan dari perlombaan bulu. Mereka melanjutkan selama 4 atau 5 hari. Tetapi tidak pernah sekalipun mereka bertemu dengan banyak ras alien. Semua yang mereka temui berada dalam kelompok kecil. Tanah mulai rata. Lu Li lega, Ji Mengtian telah mengirim orang untuk berpatroli di wilayah terdekat. Di dataran, tim berkemah untuk beristirahat. Lu Li memulai siksaannya di Asmodian lagi. Jiang Qiling duduk sendirian untuk berkultivasi. Ji Mengtian dan Dai Feiyu menikmati pembicaraan gadis mereka. Lu Li pergi bersama Jiang Hu ke tempat yang jauhnya 3 mil dari base camp. Dia takut bahwa teriakan Asmodian akan mengganggu orang lain. Dia bisa terbang kembali dalam waktu selusin napas sehingga dia tidak khawatir berada 3 mil jauhnya. Sementara dia melepaskan serangan jiwa pada Asmodian, dia mendeteksi sedikit fluktuasi ruang. Kemudian sebuah bayangan melintas di depannya. Lu Li membuka matanya. Jiang Hu memandang dengan gugup sekaligus. Seseorang datang kepada mereka diam-diam. Jika pria ini merencanakan serangan mendadak, mereka berdua akan dalam bahaya. Mereka tahu pria yang datang, Ye Luo, patriark keluarga masa depan dari keluarga Ye Tumulus alam semesta. Ye Luo membawa pedang panjang di punggungnya. Dia berdiri di puncak bukit tidak jauh dari sana. Jubah putihnya menari tertiup angin. Perawakannya yang luar biasa dan wajahnya yang tampan membuatnya tampak abadi. Lu Li tidak berdiri. Dia memandang Ye Luo yang tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa pandangan yang bermakna, Ye Luo melangkah mundur dan melompat ke kejauhan. Mengherankan. Jiang Hu bingung. Apa yang Ye Luo coba capai dengan datang ke sini tanpa suara, memandang Lu Li dari kejauhan dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Lu Li juga tidak mengerti. Tapi pikirannya terbebani oleh kecemasan. Dia melihat sesuatu dari mata Ye Luo, hati-hati. Ye Luo menyelinap ke sini untuk memperingatkan Lu Li. Tetapi mengapa dia melakukan itu mengingat dia tidak memiliki koneksi dengan Lu Li? Cermat. Dari apa? Siapa? Jiang Hu, pergi berkeliling dan melihat-lihat. Lihat apakah ada musuh di dekatnya. Jika demikian, segera kembali atau hancurkan jimat giok. Setelah beberapa pemikiran, Lu Li percaya dia tidak bisa gegabah. Dia menyerahkan jimat batu giok kepada Jiang Hu dan membiarkannya berpatroli di sekitarnya sementara dia kembali ke base camp bersama Asmodian. Bang! Jimat giok di tangannya pecah tepat saat dia memasuki tenda Jiang Qiling. Wajah Lu Li berubah mengerikan. Jadi, ada penyergapan. Tetapi apakah itu direncanakan oleh manusia atau ras alien? Bab 495, Krisis. Ada apa, Lu Li? Jiang Qiling terkejut. Dia melihat betapa buruknya Lu Li dan bertanya kepadanya tentang situasi itu. Tanpa ragu, Lu Li menyeretnya keluar sambil berteriak, "Kumpulkan, musuh datang." Teriakan keras Lu Li membuat semua orang di kamp menjadi khawatir. Prajurit bergegas keluar dari tenda mereka, menatap Lu Li dengan bingung. Istana Samsara dan paviliun bunga telah mengatur prajurit untuk berpatroli di luar. Kenapa para pejuang itu tidak menemukan apapun? Juga, mengapa Lu Li begitu gugup dengan beberapa musuh yang masuk? Mereka bisa dengan mudah mengalahkan beberapa ras alien. Lu Li merasa stres. Ye Luo datang untuk memberinya peringatan tiba-tiba dan Jiang Hu memecahkan jimat batu giok. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Lu Li hampir ingin melarikan diri dengan Jiang Qiling sendirian. Ji Mengtian dan Dai Feiyu berjalan keluar dari tenda mereka. Pakaian mereka berantakan saat mereka tidur siang. Dai Feiyu memandang Lu Li dengan linglung dan bertanya, "Tuan Muda Lu, Anda merasa ada musuh yang datang? Berapa banyak di sana? Ras yang mana?" Ji Mengtian merapikan pakaiannya dengan tenang sebelum dia berkata dengan santai, "Tuan Muda Lu, jangan khawatir. Kita bisa menghadapi beberapa ratus ras alien dengan mudah." Ditatap oleh begitu banyak prajurit, Lu Li tidak tahu bagaimana harus merespons. Lagi pula, dia belum melihat musuh sendirian. Dia memikirkannya dan bertanya, "Nona-nona muda,
jika Anda tidak menganggapnya penting, bagaimana kalau saya pergi dengan Nona Qi untuk melihatnya? Jawaban Luli cukup tidak sopan. Dia menyatakan secara terbuka bahwa dia ingin berpisah dan melarikan diri. Jiang Qiling agak malu. Tetapi mengingat bahwa dia selalu mempercayai Luli, dia tidak mengatakan apapun sebaliknya. Ji Mengtian tersenyum lembut. Dia menjawab setelah jeda singkat, Tuan Muda Lu, karena kamu khawatir, lebih baik kamu pergi dan melihatnya. Pindah. Luli melambaikan tangannya, membawa prajurit paviliun kelezatan dan bergegas ke lokasi Jianghu. Prajurit istana Samsara dan paviliun bunga tetap tinggal. Ketika Luli menghilang ke kejauhan, senyum Ji Mengtian memudar. Dia bergumam, dia sangat waspada. Sudahlah, aku akan menyerahkan sisanya pada takdir. Fei Yu, ayo pergi. Ji Yuan, bangun formasi teleportasi. Haha, Dai Fei Yu tersenyum sebagai balasan. Atas perintah Ji Mengtian, Ji Yuan dan yang lainnya melompat ke kantor. Mereka mengambil banyak batu dan material dari lingkaran antar ruang mereka untuk membangun formasi. Formasi teleportasi yang mereka bangun itu sederhana dan pekerjaannya selesai dengan cepat. Pada saat hanya 2 batang dupa untuk terbakar, sudah habis. Ji Mengtian menatap ke arah di mana Luli dan yang lainnya menghilang dan bergumam sambil tersenyum, Tuan Muda Lu, Tuan Putri Muda, semoga berhasil. Berdengung, lusinan prajurit pergi ke formasi teleportasi. Setelah sinar cahaya, mereka menghilang. Dalam beberapa saat, formasi teleportasi tiba-tiba meledak dan hancur. Luli dan yang lainnya hanya berjarak 30 mil dari area camp ketika dia mendeteksi beberapa gelombang kejut di angkasa. Dia menatap sinar cahaya sebentar. Tiba-tiba, dia mengerti. Saat terbang dengan Jiang Qiling, dia bertanya, apakah mungkin untuk membangun formasi teleportasi jarak pendek sementara? Yang sekali pakai. Iya nih, Jiang Qiling juga melihat sinar cahaya. Setelah beberapa pemikiran, dia melanjutkan, tapi bahan yang digunakan untuk formasi teleportasi semacam ini mahal. Harganya puluhan miliar suan kristal dan Anda hanya dapat menggunakannya sekali. Ji Mengtian, murah hati. Wosh! Dari depan mereka terdengar suara seorang pria bergegas. Itu Jianghu. Dia berteriak dari kejauhan, Nyonya Qi, Tuan Muda Lu, lari. Ada banyak ras alien yang datang. Semua ras bulu, ras Asmodian dan barbar ada di sana. Ada hampir 1000 dari mereka. Jiang Qiling merasa stres. Bagaimana mereka bisa mengalahkan hampir 1000 ras bulu, ras Asmodian dan barbar? Namun, Luli menjadi tenang pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kembali ke area perkemahan. Mereka semua bergegas kembali. Pada saat mereka tiba di area bekas kamp, yang mereka lihat hanyalah formasi teleportasi yang hancur. Ji Mengtian, Dai Fei Yu dan yang lainnya tidak terlihat. Semua orang bisa tahu ada sesuatu yang salah. Bahkan 3 wanita muda lainnya di tim merasakan konspirasi. Ekspresi wajah Luli menjadi dingin. Jika dia tidak tahu apa ini, dia akan bodoh. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ji Mengtian ingin bergabung dengan timnya dan sekarang dia bisa. Tujuan Ji Mengtian bukan untuk mencari kerjasamanya, atau memikatnya untuk menaklukkannya, tetapi untuk menjebak dan membunuhnya serta Jiang Qiling. Itu terbukti. Ji Mengtian dan Dai Fei Yu saja tidak bisa meletakkan skema rumit seperti itu. Lu Xuan, Lu Ni dan Yang Xuan juga harus ada di dalamnya. Motifnya sederhana. Ji Mengtian tidak ingin Jiang Qiling berkembang atau keluarga Jiang memiliki prajurit pilihan. Lu Xuan, tidak ingin Luli hidup. Itu adalah skema terbuka. Luli tidak bisa melakukan apa-apa bahkan dia melihat kebenaran sekarang. Jika dia bisa keluar dari ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Lu Xuan dan Ji Mengtian. Dia tidak punya bukti bahwa ini adalah jebakan. Lu Xuan, Lu Ni dan Yang Xuan tidak pernah datang ke Luli. Kali ini, pihak ketiga adalah instrumen untuk membunuh Luli. Keempat ras alien adalah pihak ketiga. Jika Luli dan Jiang Qiling tidak meninggalkan area camp, Ji Mengtian mungkin akan menyuruh orang-orangnya membangun formasi teleportasi di dalam tenda secara diam-diam dan berteleportasi. Adalah masuk akal bagi orang untuk berpisah cara menjalankan kehidupan mereka sendiri ketika dihadapkan dengan krisis. Ji Mengtian tidak melakukan kesalahan untuk melarikan diri ketika ras alien datang. Bahkan Jiang Tianxun tidak bisa menyalahkannya. Ji Mengtian membawa semua orang ke sini dan meninggalkan mereka keempat ras alien sementara dia dan orang-orangnya berteleportasi. Luli dan Jiang Qiling akan terkoyak oleh ras alien.
Ini tipuan yang cerdas. Yang membingungkan Luli adalah, bagaimana mungkin orang-orang di balik skema ini memobilisasi pasukan dari 4 ras alien. Bagaimana mereka bisa mendengarkan perintah dari manusia ketika kedua belah pihak berselisih darah? Ras alien diorganisir. Kalau tidak, tidak mungkin bagi banyak dari mereka untuk berkumpul bersama. Luli tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa akan ada setidaknya 2 atau 3.000 ras alien di sekitar mereka. Bisakah mereka berkelahi? Bagaimana tim mereka yang terdiri dari beberapa prajurit dapat bertarung melawan ribuan ras alien? Luli tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan ribuan musuh sendirian, belum lagi bahwa keempat ras alien semuanya memiliki keterampilan yang berbeda. Racun dari ras Vodo mengerikan. Seseorang akan mati seketika ketika kontak dengan racun tersebut. Haruskah mereka melarikan diri? Luli dan Jiang Qiling mungkin memiliki sedikit peluang untuk keluar dari pengepungan tetapi Jiang Hu dan yang lainnya tidak akan berhasil. Mungkin Luli dan Jiang Qiling akan dimakamkan di sini juga. Jiang Qiling panik. Yang lain menjadi pucat. Setelah beberapa saat, Jiang Hu memutuskan dan berkata, Tuan Muda Lu, larilah dengan Nyonya Qi. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk mengeluarkanmu. Di saat krisis, Luli tetap tenang. Dia memandang Jiang Qiling dan berkata, Qiling, saatnya menggunakan harta yang diberikan ayahmu dan kakekmu untuk menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu tahu? Jiang Qiling terkejut tapi bukan Luli. Dia tahu bahwa keluarga Jiang akan menghargai prajurit yang dipilih di masa depan. Dia harus memiliki sesuatu untuk melindunginya. Berdengung, dia mengeluarkan sebuah menara kecil dan berkata dengan pahit, ini adalah menara kelezatan yang diberikan oleh kakek saya. Ini cukup kuat untuk bertahan. Tetapi, jika ada orang yang menyerangnya terus-menerus, itu tidak akan bertahan lama. Jika ada 100 prajurit di puncak Rilem Lord Rilem menyerang tanpa henti, itu akan hancur setelah 10 hari. Petik 2. Masuk ke dalam. Luli melihat sekilas harapan. Jiang Qiling menuangkan energi suannya ke dalam dan menara kecil itu diperbesar hingga tingginya lebih dari 100 kaki dan belasan kaki. Berdengung. Kekuatan yang menarik di menara menghisap mereka ke aula. Itu adalah menara sederhana dan kasar dengan hanya satu aula dan satu kamar, tidak ada yang lain. Begitu mereka berada di, Luli dan Jiang Qiling menggunakan kekuatan psikis mereka untuk memantau situasi di luar. Tidak lama kemudian, terdengar suara-suara dari timur. Ratusan dari balap bulu memimpin jalan. Kemudian lebih banyak suara datang dari utara. Itu adalah balapan bulu juga. Mereka telah mengepung menara kelezatan. Bang, bang, bang. Suara bergetar terdengar. Menara itu bergetar. Jelas, ada sejumlah barbar yang datang. Jiang Hu dan yang lainnya semakin gugup. Mereka akan menghadapi lebih dari 2 atau 3.000 prajurit ras alien. 10 hari. Jiang Qiling pucat. Pasti ada cukup banyak pejuang yang kuat di antara 4 ras alien. Jika salah satu dari mereka berada di alam sovereign manusia, menara akan dilanggar setelah setengah hari. Bab 496, Perjuangan Maut. Ras barbar, ras Vodo, ras bulu, dan Asmodian tidak menikmati hubungan yang harmonis meskipun keempat ras memiliki musuh yang sama. Mereka adalah 4 ras yang berbeda. Terlebih lagi, ketika 10.000 ras sedang berperang, 4 ras akan sering terlibat dalam pertempuran. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka yang disebabkan oleh hutang darah. Namun kali ini, keempat ras itu berkolaborasi. Menara kelezatan dikelilingi oleh prajurit dari 4 ras. Di mana-mana Luli diperiksa dengan kekuatan psikisnya, dia bisa merasakan kehadiran ras alien. Setidaknya harus ada lebih dari 3.000 dari mereka. Keempat ras alien itu memikirkan urusan mereka sendiri dan mereka masing-masing menduduki sudut menara kelezatan untuk diserang. Setiap perlombaan akan mengirimkan 20 atau 30 yang kuat untuk meledak di menara sementara yang lain menunggu giliran mereka. Orang-orang barbar menghancurkan menara dengan palu tembaga mereka. Panah The Feather Rache habis. Orang Asmodian membuang belati sementara Vodo Rache menembakkan beberapa sinar biru gelap. Berdengung. Menara itu berkedip-kedip. Meskipun itu berada di bawah serangan konstan dari ratusan prajurit yang kuat, itu tidak banyak bergetar. Ada lingkaran emas yang menyelimuti menara. Beberapa tanda samar di lingkaran cahaya melindungi semua serangan. Ada yang tidak beres. Luli sedang berpikir keras. Keempat ras alien sangat terorganisir. Target mereka jelas dan mereka akan maju dan mundur dengan tertib. Jelas,
Itu adalah rencana yang sudah direncanakan. Apakah mereka semua tahu tentang Jiang Qiling? Luli memikirkannya dan percaya ini adalah satu-satunya penjelasan. Jiang Qiling menerima energi surgawi dari Emperor of Heaven Reverse dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi pejuang sejati yang dipilih dari jenis manusia. Jadi, 4 ras alien bekerja bersama untuk membunuhnya. Prajurit pilihan. Prajurit yang dipilih adalah seseorang yang bisa mengalahkan semua prajurit kuat dari 4 ras alien. Dalam sejarah, setiap kali manusia dipilih sebagai prajurit yang dipilih, keempat ras alien akan sangat menderita dan dirusak. Mereka harus menghabiskan ratusan tahun untuk pulih. Suatu kali, orang-orang Asmodean hampir semuanya hilang. Pada akhirnya, mereka mengandalkan sepotong peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, 4 ras alien tidak akan mentolerir prajurit terpilih baru di sisi manusia. Setelah seseorang dipilih, mereka akan menginvestasikan semua upaya mereka untuk membunuh prajurit yang dipilih. Keempat ras alien mungkin mengirim lebih banyak prajurit ke medan perang kecil untuk membunuh Jiang Qiling. Adapun bagaimana mereka belajar tentang Jiang Qiling, harus ada pengkhianat pada manusia yang mengatakan kepada keluarga kerajaan dari 4 ras alien tentang dia. Luli telah menemukan ini, tetapi itu tidak akan membantunya menghadapi pertempuran. Jika dia dan Jiang Qiling tidak bisa menemukan jalan keluar, tulang mereka akan hancur berkeping-keping. Tidak ada prajurit yang lebih tua dari 30 dapat diberikan akses ke medan perang kecil. Bahkan jika Patriarch Hall of Demons dan Jiang Tianxun mengetahui tentang situasi ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Luli dan Jiang Qiling harus mengandalkan diri mereka sendiri sekarang. Satu-satunya alasan untuk kenyamanan adalah bahwa tidak ada pejuang Realm manusia Sovereign Realm di antara 4 ras alien di luar, tidak ada prajurit berbakat terutama yang lahir di 4 ras alien. Yang terbaik dari mereka berada di puncak alam Dewa Mulia. Prajurit yang berbakat tidak dilahirkan setiap hari. Satu-satunya prajurit berbakat aneh di pihak manusia yang lahir selama ribuan tahun adalah Lu Ren Huang yang mencapai Realm manusia Sovereign pada usia 20. Luli tidak pernah mendengar ada yang mencapai wilayah ini di bawah usia 30 tahun. Wow, wow, wow. Seorang wanita muda dari Istana Surgawi Damai tiba-tiba mulai menangis. Luli berbalik dan menatap yang lain. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Kamu menangis apa? Jiang Qiling meliriknya dan memarahi dengan dingin. Ketika kamu memasuki medan perang kecil, kamu seharusnya sudah siap untuk mati. Setiap orang yang menangis yang mengganggu moral kita akan mati di tanganku sekarang. Ancaman Jiang Qiling efektif. Wanita muda itu berhenti menangis sekaligus, tetapi dia masih takut. Mereka tahu sebelum mereka datang ke sini bahwa mereka dikirim untuk melindungi Jiang Qiling dan mati untuknya. Mungkin mereka semua meneriakkan slogan dengan keras tetapi mereka masih takut dan takut ketika mereka benar-benar sampai ke sana. Mereka semua dilahirkan dalam keluarga besar. Mereka memiliki kehidupan yang indah untuk dinikmati dan masa depan yang menjanjikan di masa depan. Banyak dari mereka belum menikah sehingga kematian bukanlah sesuatu yang mereka harapkan pada saat ini. Keinginan untuk bertahan hidup dan mementingkan diri adalah sifat alami manusia. Lu Li memahaminya. Dia memandang Jiang Qiling dan bertanya, menurutmu berapa lama menara kelezatan dapat bertahan di bawah serangan semacam ini? Jiang Qiling memejamkan matanya untuk merasakan energi yang tersisa. Dia mengangguk dan berkata, jika musuh kita tidak meningkatkan kekuatan mereka dan tidak ada pejuang Realm manusia Sovereign Realm muncul, kita punya 10 hari. Baik, Luli berjalan ke satu-satunya kamar, berdiri di pintu dan berkata, saya ingin berkultivasi selama beberapa hari untuk mencoba memperkuat kemampuan saya. Jiang Qiling, pergi dan berkultivasi juga. Jika Anda dapat menggunakan energi surgawi Anda, kami masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang Hu dan yang lainnya, mencoba sesuatu untuk meningkatkan kemampuanmu. Situasinya tidak dapat diubah. Ketakutan tidak ada artinya. Setiap kemajuan yang kita buat akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Petik 2. Mereka semua merasa yakin, entah bagaimana, melihat bagaimana dikumpulkannya Luli. Jiang Qiling hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi sekarang dia menenangkan diri. Dia mengikutinya ke dalam ruangan dan berkata, Jiang Hu, kita akan berkultivasi sekarang. Jika ada di antara mereka yang bertingkah aneh, bunuh saja dia. Jangan kehilangan semua harapanmu. Pernahkah kamu mendengar prajurit terpilih yang sekarat seperti ini? Petik 2. Harapan menyala kembali untuk tim.
Mata mereka bersinar. Luli dan Jiang Qiling memasuki ruangan dan menutup pintu. Jiang Hu dan yang lainnya mencoba memantau situasi dengan kekuatan psikis mereka. Setelah beberapa saat, mereka merasakan bahwa menara kelezatan tidak dapat dihancurkan sekarang sehingga mereka memutuskan dan mulai berkultivasi. Boom, boom, boom. Bang, bang, bang. Retak, retak, retak. Serangan di luar tidak pernah berakhir. Menara kelezatan terus melotot. Ada terlalu banyak ras alien di luar. Dikelilingi oleh sekelompok besar ras alien dapat menjadi hal yang menakutkan bagi tim. Ras alien itu disiplin dan terlatih dengan baik. Jelas, mereka dipimpin oleh para pemimpin keluarga kerajaan dan mereka tidak akan pergi sampai mereka memecahkan menara kelezatan. Luli pergi ke budidaya pintu tertutup begitu dia memasuki ruangan. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat kritis hidup dan mati, keinginan orang untuk bertahan hidup akan dan potensi akan disadap. Orang-orang dapat membuat prestasi besar di masa-masa sulit. Ini adalah fakta. Karena itu, beberapa hari berikutnya sangat penting. Jika dia beruntung, kemampuan Luli bisa berkembang pesat. Itu semua tergantung pada kekayaannya. Jiang Qiling berjalan mendekat dan duduk di sebelah Luli. Dia tidak pernah takut akan kematian. Dia senang jika dia bisa mati bersama Luli. Pada saat ini, dia sangat tenang. Segera, dia mulai memfokuskan pikirannya pada kultivasi dan mulai mempelajari penggunaan energi surgawi. Jiang Qiling memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan tetapi tidak pada Luli. Serangan jiwa bisa menjadi baik dan jika serangan jiwanya dapat ditingkatkan puluhan atau ratusan kali, ia dapat melakukan pembersihan besar-besaran kelompok besar. Namun, jiwanya terlalu lemah dan kekuatan psikisnya tidak kuat. Itu adalah batasan objektif. Luli membantah gagasan mempelajari serangan jiwa. Tidak mungkin dia bisa meningkatkan kerajaannya sekarang. Satu-satunya cara yang tersisa baginya adalah mempelajari makna mendalam. Jika dia bisa meningkatkan penguasaan makna mendalamnya, kemampuan bertarungnya akan ditingkatkan juga. Dia bisa mencoba mempelajari makna mendalam baru atau lebih jauh pemahamannya tentang yang dikenalnya. Luli memilih jalan kedua. Dia tidak fokus pada arti mendalam gambar cermin. Menghasilkan lebih banyak klon tidak akan memiliki pengaruh pragmatis. Dia memilih untuk mempelajari makna mendalam yang sangat cepat. Jika dia bisa meningkatkan kecepatannya lagi, dia bisa lari dengan Jiang Qiling dengan mudah. Tornado, angin, kecepatan. Gambar tornado di daerah setan muncul di pikiran Luli. Dia bekerja untuk mengingat situasi, untuk menyimpulkan dan merasakan aturan dan ketertiban yang terkandung di langit dan bumi. Ketika semua orang berkultivasi, menara kelezatan itu sunyi, kontras dengan suasana pembunuhan di luar. Ada hampir 100 prajurit ras asing melakukan serangan tanpa henti dan mereka tidak berusaha. Mereka yakin bahwa tak lama kemudian, energi menara seperti tempurung kura-kura ini akan habis dan akan hancur berantakan. Pada saat itu, mereka dapat merobek-robek semua manusia. Bab 497, Kesenangan Duniawi. Waktu berlalu. Segera, 5 hari telah berlalu. Berita menyebar bahwa ada pesta besar ras alien berkumpul bersama. Seseorang menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka mundur dan mulai memberitahu tim lain. Mereka mengira ras alien sedang bersatu untuk membersihkan manusia dan melancarkan serangan habis-habisan di base camp manusia. Banyak tim manusia mulai bergerak bersama dengan sukarela, menunggu balapan alien datang dan melindungi base camp. Lambat laun, mereka merasa ada yang salah. Mereka mengirim berita kepada para nona muda dan nona muda, tetapi tidak mendapat umpan balik. Ji Mengtian, Lu Xuan, Yang Xuan, dan Ye Luo tidak mengumpulkan tim mereka atau memanggil prajurit manusia untuk bertarung melawan musuh-musuh mereka. Pada hari keempat, berita selentingan mengatakan bahwa seorang pejuang dari keluarga peringkat ke-7 menggunakan bloodline spesialnya dan mencari tahu mengapa keempat ras alien berkumpul bersama. Dia mengatakan bahwa 4 ras alien berkumpul di sekitar menara dan menyerangnya. Segera, ditemukan apa menara itu karena telah digunakan oleh keluarga Jiang berkali-kali. Itu bisa dianggap sebagai relikuasi dan keluarga Jiang menamakannya Menara Kelezatan. Itu dikenal di Central Plains. Lebih banyak orang mengirim berita. Seseorang telah melihat Jiang Qiling pergi ke sana. Beberapa prajurit bergerak semakin dekat dengan risiko dan mereka mendengar suara ledakan sebelum mereka tiba. Sudah hampir pasti sekarang, Jiang Qiling dan timnya diserang.
Mereka berlindung di menara kelezatan sementara 4 ras alien berusaha untuk mengambil nyawa Jiang Qiling. Prajurit yang datang dari keluarga di dataran tengah-tengah utara pergi menemui Ji Mengtian, Ye Luo, Yang Xuan dan Lu Xuan, meminta mereka untuk memanggil orang lain untuk menyelamatkan Jiang Qiling. Akhirnya, Ji Mengtian, Lu Xuan, Yang Xuan dan Dai Feiyu berkumpul bersama dan mengeluarkan perintah untuk semua prajurit untuk bertarung melawan 4 ras alien untuk mengeluarkan Jiang Qiling. Namun, sulit untuk menyatukan para prajurit karena tim-tim itu tersebar. Terlebih lagi, banyak pejuang manusia menolak untuk mendengarkan perintah karena mereka tidak terbiasa dengan Jiang Qiling. Mengapa mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya? Prajurit dari dataran tengah-tengah utara panik. Butuh 10 hari atau setengah bulan bagi Ji Mengtian untuk menyatukan semua orang. Pada saat itu, menara kelezatan akan terkoyak. Jiang Qiling dan yang lainnya di timnya semuanya akan terbunuh. Boom, 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 boom. Di utara medan perang kecil, ledakan masih datang. Prajurit yang kuat dari 4 ras alien akan bergantian melepaskan serangan ke menara tanpa henti. Tatapan Tower of Delicacy sedang sekarat yang menarik bagi 4 ras alien. Mereka lebih yakin bahwa menara akan runtuh pada tingkat ini. Setiap harta karun akan membutuhkan energi untuk bertahan, terutama yang untuk memberikan pertahanan. Ketika energinya habis, menara itu bisa pecah. Jiang Hu dan yang lainnya berhenti berkultivasi. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat mencapai banyak hal hanya dalam beberapa hari dan kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan. Mereka terlalu takut untuk fokus. Mereka menjadi lebih frustrasi, dalam kondisi kecemasan yang konstan. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Qiling memiliki energi surgawi dan Lu Li kuat, mereka akan kehilangan akal. Di dalam ruangan kecil, Lu Li dan Jiang Qiling duduk berdampingan. Mereka tidak pernah berhenti berkultivasi selama 5 hari terakhir. Mereka berdua bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pada saat kritis ini, potensi mereka disimulasikan. Setidaknya, Lu Li merasa dia berpikir lebih cepat dan dia bisa memikirkan banyak hal dalam satu percobaan. Yang telah dibilang, waktu yang dimilikinya terlalu singkat. Dia sampai pada titik tersedak dalam studinya tentang makna mendalam. Dia tidak membuat terobosan dalam 5 hari terakhir. Studi tentang makna mendalam akan melalui tahap-tahap pembelajaran yang belum sempurna, kemahiran dan penguasaan yang lengkap. Arti mendalam kecepatan Lu Li harus pada tahap kemahiran. Perlu beberapa saat sebelum dia bisa menguasai sepenuhnya. Makna yang dalam adalah aturan dan perintah di surga dan bumi, kebenaran dunia. Jika setiap orang bisa menguasai makna mendalam semalam, maka akan ada banyak manusia yang bisa menggunakan makna mendalam. Faktanya, banyak pejuang akan menghabiskan waktu bertahun-tahun atau dekade untuk beralih dari pemahaman yang belum sempurna menjadi penguasaan yang lengkap. Kencing, kencing. Lu Li lelah. Dia berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba, dia terkejut oleh suara aneh. Dia membuka matanya dan melihat sesuatu yang putih. Ah! Seolah anak kucing dengan ekor yang terinjak, Jiang Qiling melompat. Dia menarik roknya dengan cepat. Melihat Lu Li dengan memerah, dia berkata dengan marah, "Lu Li, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berkultivasi." Lu Li akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat pot kamar. Dia berbalik dengan malu dan berkata, "Saya minta maaf. Saya baru saja bangun. Saya tidak bermaksud demikian." Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan pot kamarnya ke cincin interspatial, menutupi wajahnya dan tetap diam. Semakin memalukan dan canggung di ruangan itu. Perlahan-lahan, sesuatu berubah di atmosfer. Pipi Lu Li dan Jiang Qiling berubah semakin merah. Lu Li sedikit lebih berkulit tebal. Setelah beberapa saat, dia terbatuk-batuk untuk memecahkan kebekuan dan bertanya dengan santai, "Jiang Qiling, apakah kamu membuat kemajuan akhir-akhir ini?" Jiang Qiling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Energi surgawi ini ada dalam diri saya tetapi saya tidak dapat menggunakannya. Jadi, saya tidak berpikir bahwa Tit adalah milik saya. Lu Li, apakah saya tidak berguna?" Lu Li agak kecewa. Sesuatu yang ilahi, pasti luar biasa. Jika dia bisa menggunakan energi surgawi mulai digunakan, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Tapi itu tidak bisa membantu apapun saat ini. Lu Li tidak bisa memberikan Jiang Qiling bantuan atau bimbingan. Energi surgawi ada di tubuhnya. Bagaimana dia bisa memberikan arahan padanya ketika dia tidak bisa melihatnya atau menyentuhnya?
Bagaimana dengan kamu? Jiang Qiling menghampiri Luli dan duduk, apakah Anda membuat kemajuan? Tidak, tidak cukup waktu. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memiliki fondasi yang kuat. Sangat sulit untuk meningkatkan kemampuanku. Jiang Qiling memberi judul kepalanya, menatapnya dan berkata, Luli, aku pikir kita akan mati di sini. Tapi, aku tidak takut untuk bisa mati bersamamu. Aku tidak ingin mati. Luli mengangkat kepalanya. Dia tidak mau menyerah. Dia berkata dengan dingin, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus menemukan saudara perempuanku, mengeluarkan orang tuaku dan menyelamatkan Bai Qiuxue. Aku tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. Melihat tanaman merambat muncul di dahinya dan penampilannya yang serius, Jiang Qiling entah bagaimana merasa menyesal. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu dengan tenang. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, dia mengangkat kepalanya. Kilatan tekad muncul di matanya. Berdengung. Cincin di tangannya melotot ketika dia mengeluarkan beberapa botol anggur berwarna merah muda yang tersentak-sentak. Dia memberi Luli sedikit dendeng dan sebotol anggur dan berkata, makanlah. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras sekarang. Kita punya 5 hari lagi. Kita masih punya kesempatan. Luli makan dendeng dan menyesap anggur. Rasanya tidak seperti anggur pekat. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu seperti herbal. Ada apa? Kenapa kamu tidak minum Bloody Rose? Luli bertanya dengan cemberut. Jiang Qiling berkata dengan santai, ini adalah jenis minuman ajaib. Ini bisa memperbaiki jiwamu. Jangan sia-siakan. Minumlah. Luli tidak ragu setelah mendengar bahwa itu akan meningkatkan jiwanya. Dia menghabiskan dendeng dalam beberapa gigitan dan minum botol. Tidak. Segera, Luli merasa ada sesuatu yang salah. Ada sensasi terbakar di pangkal pahanya. Dia merasa haus dan dorongan kuat. Dia menatap Jiang Qiling dengan kaget. Yang terakhir tersenyum seperti Vixen dan berkata sambil tersenyum, Luli, minuman itu disebut kesenangan duniawi. Bahkan makhluk abadi akan menyerah pada mereka setelah minum ini. Jangan melawannya. Biarkan aku menikmati kebahagiaan menjadi wanita sejati sebelum kita mati. Apa katamu? Petik 2. Seasteriste, kamu menggunakan afrodisiak padaku. Luli tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang berbahaya, Jiang Qiling masih memikirkan kesenangan duniawi. Bab 498, Berutang Budi pada Wanita. Bagi Luli, Jiang Qiling adalah pelacur. Pertama kali mereka bertemu, dia mencoba membeli satu malam bersamanya menggunakan Swan Crystals. Kemudian, dia bertemu wanita itu bermain-main dengan pria lain. Dia meninggalkan kesan buruk padanya karena semua rumor tentang dirinya buruk. Di bawah pengaruh Luling, Luli cukup konvensional dalam hal hubungan. Dia tidak pernah ingin terlibat dengan wanita selati. Nyonya Yan telah mencoba merayunya dalam banyak kesempatan. Dia bisa saja berpihak padanya tanpa ikatan, tetapi dia tidak melakukannya karena keyakinannya. Faktanya, hubungan antara pria dan wanita sudah cukup berantakan di dunia. Pejuang yang kuat memiliki terlalu banyak wewenang untuk memutuskan hidup dan mati bagi orang lain. Bagi mereka, wanita cantik hanya di ujung jari mereka. Mereka akan menjarah untuk gadis cantik cukup sering. Yu Huasen memiliki lebih banyak selir yang bisa dia katakan. Bai Leng dan Du Zeng juga memiliki sejumlah istri dan selir. Secara relatif, wanita lebih lemah di dunia. Mereka harus mengandalkan pria untuk bertahan hidup. Karena itu, banyak wanita yang cukup bebas memilih. Nyonya Yan untuk satu melakukan hubungan ual dengan banyak pria. Cara Jiang Qiling bersikap akhir-akhir ini mengubah kesannya. Tapi Luli tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dia pikir mereka hanya teman. Ada saat-saat ketika dia berpikir dia naksir padanya, tetapi masa lalunya adalah duri dalam benaknya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak keberatan sama sekali dengan sejarahnya. 4 ras alien mengelilingi menara. Hidup mereka tergantung pada seutas benang dan mereka bisa mati kapan saja sekarang. Yang sedang berkata, Jiang Qiling telah menjebak Luli dan memberinya makan afrodisiak. Dia marah, berpikir bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi prioritas. Terlebih lagi, begitu mereka benar-benar berhubungan, hubungan mereka tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sensasi terbakar yang dirasakannya membuat matanya merah dan napasnya pendek. Dia dikonsumsi oleh. Dia memaksa keinginan untuk menjatuhkannya di tanah dan mencabuli dia. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya,
mencoba menggunakan suan energi untuk mengeluarkan obat itu. Namun, itu begitu kuat sehingga telah menyebar ke setiap bagian otot dan tulang di tubuhnya. Mustahil baginya untuk mengusir obat dengan cepat. Ha, ha, ha. Jiang Qiling berjalan sambil tersenyum. Dia bersandar di punggungnya, membelai dada maskulinnya dengan satu tangan dengan lembut. Dia bergerak tertutup ke telinganya dan napas beraroma datang dari bibir Cherry ketika dia berkata, tidak ada gunanya. Kesenangan duniawi adalah afrodisiak paling kuat di Central Plains. Bahkan seorang prajurit rilem manusia sovereign manusia dapat mengeluarkan obat. Luli, aku tidak akan menyakitimu. Bersikaplah lembut kepadaku. Petik 2. Wanita yang cantik. Sensasi yang tidak biasa datang dari punggungnya menyala keinginan Luli telah bersembunyi. Dia mengerang dari kedalaman tenggorokannya dan menarik Jiang Qiling berlutut. Ah! Menatapnya, pipinya sangat kemerahan sehingga sepertinya darah akan menetes. Napasnya juga pendek. Bibir Cherry-nya bergerak dannya terangkat ke atas dan ke bawah, membentuk gambar yang tak tertahankan bagi pria manapun. Ini untukmu. Luli memaksa beberapa kata keluar sebelum dia merobek pakaiannya dalam beberapa langkah. Telanjang seperti dirinya, dia menggoda, menunggunya. Luli. Jiang Qiling juga meminum kesenangan duniawi. Napasnya memendek dan dia memeluk lehernya, meminta ciumannya. Bibir mereka bertemu dan begitu juga lidah mereka. Berkilau menyebar. Tak satu pun dari mereka yang bisa menekan dorongan mereka lagi. Ruangan itu tidak besar tetapi formasi penghambatan diaktifkan. Kalau tidak, suara aneh di dalam ruangan akan terdengar di luar. Mereka berpelukan, tidak bisa saling melepaskan tangan. Di ruang redup, seorang pria dan seorang wanita terjerat bersama, memulai gerakan yang paling primitif dan bersemangat. Tidak heran kesenangan duniawi adalah afrodisiak yang paling kuat. Tidak hanya itu bisa membangkitkan keinginan, itu juga bisa memperpanjang waktu. Luli dan Jiang Qiling melakukan hubungan selama 2 jam sebelum mereka berpelukan untuk menenangkan diri. Fiuh, fiuh. Luli bernapas dengan berat. Dia sepertinya hampir jatuh ke tanah. Dia merasa telah kehilangan akal sehatnya dan yang dia lakukan hanyalah mengikuti nalurinya dan mengeluarkan semuanya. Dia beristirahat sejenak untuk membakar dupa sebelum dia sadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat wajah cantik yang agak pucat. Jiang Qiling tertidur dengan alisnya dirajut. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia kesakitan. Pemandangan itu membangunkan Luli pada awalnya. Dia duduk dengan tergesa-gesa dan melihat. Segera, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di bawah mereka berdua ada selembar kain putih. Luli menduga Jiang Qiling meletakkannya di sana karena khawatir tanahnya mungkin kotor. Kain putih itu tidak masalah. Masalahnya adalah, noda darah merah di kain. Darah. Luli memandang di antara pahanya dan darah kering bisa terlihat samar. Luli terkejut. Dia mengguncangnya dan berkata, Qiling, bangun, bangun. Jiang Qiling membuka matanya dengan lemah. Dia tersenyum ketika dia menyadari keterkejutannya dan berkata, aku bukan pelacur seperti yang kau pikirkan. Aku masih perawan. Luli, kau sangat kasar tadi. Kau menyakitiku. Perawan. Rahang Luli terjatuh seolah dia pernah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Pelacur terkenal di Central Plains adalah seorang perawan. Masuk akal untuk sepenuhnya. Haha. Jiang Qiling memaksakan senyum tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia menarik napas panjang dan menutup matanya. Bulu matanya berkedut ketika dia berkata, jangan khawatir tentang itu sekarang. Luli, pergi dan berkultivasi. Saya telah menyerahkan semua energi surgawi kepada Anda dan juga setengah dari energi jiwa saya. Saya sangat lelah. Saya ingin tidur, kamu harus mengurus semuanya mulai sekarang. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan kami, tolong peluk aku ketika kita akan mati. Setelah menyelesaikan kata terakhir, Jiang Qiling memejamkan mata dan pingsan. Mata Luli terbuka lebar karena kaget. Energi surgawi, energi jiwa. Bukankah Jiang Qiling hanya ingin berhubungan dengannya? Bagaimana dia memberikan energi surgawi dan energi jiwanya kepadanya? Luli duduk di sana dengan linglung sebentar sebelum membantunya berbaring di tanah. Kemudian dia duduk dengan menyilangkan kakinya untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, dia gemetar dan tiba-tiba membuka matanya. Ada beberapa energi aneh dalam dirinya dan kolam jiwanya tumbuh seiring waktu dan energi jiwanya berlimpah. Dia hanya berfokus pada dan tidak tahu bahwa Jiang Qiling telah memberinya semua energi surgawi tanpa jejak. Gadis bodoh. Melihat Jiang Qiling dalam keadaan koma,
Luli merasa bersalah dan menyesal. Dia salah tentang dia. Lebih buruk lagi, dia tidak memperhatikan perasaannya. Jiang Qiling harus menahan langkah kasar sambil melawan pengaruh kesenangan duniawi untuk menggunakan keterampilan rahasia untuk memberikan energi surgawi dan lebih dari setengah energi jiwanya kepadanya. Aku minta maaf. Maaf. Luli bergumam dengan menyesal. Dia mengambil bantal dan selimut dan menyelimutinya. Dia juga memberinya makan pelet dan kemudian memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa mengecewakannya. Jiang Qiling harus tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan energi surgawi sehingga dia memilih untuk membagikannya bersama dengan energi jiwanya. Untuk sisa waktu di sini, ia harus mencari cara untuk menggunakan energi surgawi dan bagaimana memperkuat serangan jiwanya. Dia sangat berhutang budi padanya. Luli berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengeluarkannya. Bahkan jika itu adalah kumpulan mayat dan lautan darah di luar sana, dia akan membuat jalan keluar darinya. Bab 499, Selamatkan dia. Energi surgawi dimaksudkan untuk menjadi miliknya, tetapi tanda naga perak Luli melawannya ketika buku yang dipegang oleh Kaisar Langit terbalik mengeluarkan cahaya. Setelah itu, energi surgawi berakhir dengan Jiang Qiling. Seperti keberuntungan, dia mendapatkan energi surgawi kembali. Luli punya pertanyaan. Saat ini, energi surgawi ada di dalam dirinya tetapi bagaimana tanda naga perak di jiwa kolam dan pada nasib rodanya tidak bereaksi? Bukankah naga perak itu tahan? Kenapa tenang kali ini? Bagaimana dia harus menggunakan energi surgawi? Luli memfokuskan pikirannya pada energi aneh, yang jumlahnya tidak banyak. Jumlah energi surgawi sekitar jumlah yang sama dengan energi suan yang bisa dia dapatkan dalam beberapa jam kultivasi. Mengingat bahwa jumlah energi surgawi tidak banyak, jika Luli menggunakannya secara langsung, itu tidak ada gunanya karena tidak akan membunuh banyak musuh. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk melihat apakah itu bisa diserap ke dalam soul ponnya. Jiang Qiling memberinya energi jiwa juga. Jiwanya lemah tetapi diperkuat sekarang. Sekarang adalah waktunya untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatan serangan jiwanya. Jika ada cara untuk mengintegrasikan energi surgawi dengan energi jiwa, serangan jiwa bisa menjadi mengintimidasi. Luli adalah pria yang penuh semangat dan tindakan tegas. Dia mengalihkan energi surgawi ke dalam jiwanya sekaligus. Dia tidak terburu-buru energi surgawi ke dalam soul ponnya sekaligus. Sebagai gantinya, ia mengendalikan beberapa helai energi surgawi dan memindahkannya perlahan-lahan ke jiwa-jiwa. Berdengung, tanda naga perak tiba-tiba melotot. Energi surgawi yang bergerak ke arah kolam jiwanya mulai melonjak ke naga perak tanpa terkendali sampai naga perak menyerap semua energi surgawi. Masih ada lagi. Semua energi surgawi yang tersisa di ruang jiwanya melonjak ke arah naga perak. Sisa energi surgawi yang tersisa Luli di tubuhnya mulai bergerak dengan keras juga. Mereka semua bergegas menuju pikirannya dan kemudian diserap oleh naga perak. Se**T, F***. Luli hampir bersumpah dengan keras. Terakhir kali di Gunung Gargoyle ketika dia mencoba menyerap energi dari jiwa kristal, naga perak mengambil sebagian besar darinya. Luli bisa melupakannya. Tetapi seberapa berharganya energi surgawi ini? Energi surgawi adalah sedotan terakhirnya. Jika naga perak itu tidak ada di kolam jiwanya, dia akan menggali itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan ketika tanda naga perak mengambil semua energi surgawi? Dia terus memeriksa kolam jiwa, berharap bahwa tanda naga perak akan merasa kasihan padanya dan memberikan energi surgawi kembali kepadanya. Berdengung. Tanda naga perak terus melotot selama 1 jam sebelum itu menunjukkan tanda-tanda gerakan. Garis-garis energi murni putih melonjak keluar dari tanda naga perak dan bergabung ke dalam soul ponnya. Jiwa Luli gemetar dan begitu juga dia. Energi putih murni itu bergabung dengan energi jiwanya. Kolam jiwanya semakin kuat dalam kecepatan yang bisa dia katakan dengan jelas. Luli menahan napas dan tetap diam, karena takut dia akan mengganggu naga perak dari memberikan energi. Waktu terus berjalan. Tanda naga perak terus menghasilkan lebih banyak energi putih murni dan soul ponnya terus tumbuh. Setelah hampir 1 jam, tanda naga perak akhirnya mati sendiri dan menjadi tidak bergerak lagi. Ya ampun. Luli menginspeksi berkali-kali untuk memastikan bahwa jiwa kolamnya kali lebih besar dan energi jiwanya tumbuh 10 kali. Dia akhirnya membuka matanya dan menghela napas lega. Dia menggosok wajahnya dan menatap Jiang Qiling yang sedang tidur di sampingnya untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi.
Lalu, dia tersenyum. Dia tidak tahu bahwa itu terjadi persis tetapi ada satu hal yang pasti. Jiwanya kuat, sekuat atau bahkan lebih kuat dari seorang prajurit dari alam dewa mulia. Selain itu, dia merasa setelah digabung dengan energi putih murni, energi jiwanya menjadi berbeda dari energi jiwa normal. Tampaknya, jiwanya telah berubah. Apakah tanda naga perak mengambil energi surgawi, mengkonsumsinya dan mengubahnya menjadi jenis energi yang berbeda untuk diberikan kepadaku? Sebuah ide muncul di benak Luli. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mungkinkah karena orang normal tidak bisa menggunakan energi surgawi sehingga Jiang Qiling gagal menggunakannya? Apakah tanda naga perak tahu ini sehingga menyerap energi surgawi dan mengkonsumsinya untuknya? Aku perlu mencoba serangan jiwaku dan mencoba mempelajari cara kekuatan. Apapun alasannya, itu tidak masalah sekarang. Luli duduk selama waktu itu untuk membakar dupa untuk menenangkan diri dan mulai berkultivasi. Lebih dari 1.500 prajurit berkumpul di tanah terbuka di pusat dunia kecil. Ada lebih banyak yang datang. Banyak tenda dibangun di dekatnya dengan milik Ji Mengtian, Yang Xuan, Dai Feiyu, Lu Xuan dan Lu Ni yang terletak di tengah. Ye Luo tidak ditemukan. Banyak pejuang dari keluarga di dataran tengah-tengah utara datang untuk melihat tuan muda dan wanita muda, memohon agar mereka mengirim pasukan untuk pergi dan menyelamatkan Jiang Qiling. Tapi Yang Xuan menolak semua permintaan, menggunakan jumlah prajurit yang tidak memadai sebagai alasan. Yang Xuan menyatakan bahwa ia telah mengirim seseorang untuk melihat dan bahwa jumlah 4 ras alien telah mencapai 4.000. Tapi dia hanya memiliki 1.000 prajurit di sini dan dia akan mengirim semua orang mati. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa mereka harus menunggu lebih banyak pejuang manusia untuk berkumpul bersama sebelum mereka dapat bergerak. Prajurit dari keluarga di Plains Tengah Utara harus menunggu dengan sabar sementara mereka mengirim orang untuk mencari lebih banyak prajurit manusia untuk bantuan. Banyak lagi yang menghabiskan hari-hari mereka di tenda dengan pin dan jarum dalam kecemasan yang mendalam. Dengan berlalunya setiap hari, mereka akan merasa lebih frustrasi. Ada lebih banyak pejuang manusia yang berkumpul, tetapi hanya 2 atau 300 dari mereka yang akan datang setiap hari. Mereka membutuhkan setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk mengumpulkan 4.000 prajurit. Jiang Qiling adalah prajurit pilihan untuk masa depan. Jika dia meninggal di sini, Jiang Wuo akan merobek masing-masing dari mereka ketika mereka pergi. 4 hari kemudian, 2.000 pejuang manusia telah berkumpul. Yang Xuan, Ji Mengtian, Dai Feiyu, Lu Xuan dan Lu Ni akhirnya meninggalkan tenda mereka. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Saya tahu kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, bijaksana tetapi kita tidak bisa melihatnya mati tanpa menawarkan bantuan. Kita harus berusaha keras untuk mengalahkan pasukan sekutu dari 4 ras alien dan menyelamatkan Lady Jiang." Petik 2. Pindah. Prajurit dari keluarga di Central Plains Utara bergegas keluar sekaligus. Tentara berbaris ke utara. Pasukan 2.000 prajurit memiliki bantalan memiliki 10.000. Lu Lin dan Lu Hongyu juga ada di ketentaraan. Mereka mendengus saat melihat Lu Xuan, Lu Ni dan Yang Xuan bergegas ke depan. Mereka membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk tiba di tempat Jiang Qiling. Lu Li dan Jiang Qiling telah dikepung selama 9 hari. Pada saat pasukan tiba, Lu Li dan Jiang Qiling sudah lama hilang. Idiot Lu Li. Lu Hongyu bergumam dan berkata dengan marah, "Aku menyuruh Ye Luo untuk memperingatkannya. Bagaimana dia bisa dikepung? Apakah si idiot itu, Ye Luo, datang terlambat ke sana? Jangan salahkan Tuan Muda Ye." Lu Lin menghela nafas dan berkata, dia telah melakukan semua yang dia bisa dengan memperingatkan Lu Li di bawah risiko seperti itu. Jika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan membantu Lu Li dengan risiko menyinggung Yang Xuan, Lu Xuan, Lu Ni, Dai Feiyu dan Ji Mengtian. Kami telah melakukan bagian kami. Jika akan sampai nasib untuk melihat apakah Lu Li bisa melakukannya. Petik 2. Lu Hongyu masih marah. Dia melirik Lu Xuan dan yang lainnya di kejauhan dan berkata dengan suara rendah, Lu Xuan pikir ini adalah rencana tanpa cacat. Nanti, jika Paman Ren Huang kembali atau keluarga patriark kita bangun, Lu Xuan tidak akan melarikan diri dari kematian. Petik 2. Cukup, Lu Lin memarahinya, kami tidak punya bukti. Tidak ada gunanya membahasnya. Jika Lu Xuan mendengar ini, kita tidak akan pernah meninggalkan medan perang kecil.
Merasa kesal, Lu Hongyu mendengus. Dia melihat ke utara dan bergumam lagi, Lu Li, kau harus berhasil. Aku tidak ingin keluarga Lu berada di bawah kepemimpinan orang yang kejam seperti Lu Xuan. Dia hanya akan membawa kita ke kehancuran. Bab 500, serahkan sisanya padaku. Bang, bang, bang. Di luar Tower of Delicacy, serangan menjadi lebih kuat saat tatapannya mulai mereda. Sekarang setelah 4 ras alien melihat jendela kesempatan mereka untuk membuka menara, mereka telah meningkatkan serangan mereka. Keempat ras alien telah cukup santai hari ini tetapi mereka menjadi lebih waspada sekarang. Senjata mereka sudah siap, siap bertarung kapan saja. Begitu menara itu rusak, mereka yang terperangkap di dalamnya akan mencoba keluar dari pengepungan. Para pemimpin dari 4 ras alien, keluarga kerajaan, telah memberi perintah agar tidak ada manusia yang diizinkan melarikan diri dan setiap manusia harus dibunuh dengan cara apapun. Itu benar. Tidak ada murid keluarga kerajaan dari 4 ras alien yang direncanakan untuk datang ke medan perang kecil pada awalnya. Namun setiap ras memiliki satu murid kerajaan dan tujuan mereka sebagai Jiang Qiling. Apa yang Lu berspekulasi tidak salah. Keempat ras alien tidak bisa mentolerir perkembangan prajurit pilihan manusia. Wosh! Dari selatan datang salah satu ras bulu yang membisikkan sesuatu kepada pangeran mengenakan mahkota. Pangeran Balap Bulu meneriakkan sesuatu dan dia mengirim prajurit yang lebih kuat untuk menyerang. Segera, berita itu menyebar ke 3 ras lainnya juga. Murid-murid kerajaan dari 3 ras masing-masing mengirim prajurit mereka yang kuat untuk meningkatkan intensitas serangan dan bergerak lebih cepat. Scouts of the Feather Aceh telah menemukan bahwa ada sekelompok besar prajurit manusia yang datang. Mereka jauh dan hanya bisa tiba setelah 2 atau 3 hari. Tetapi murid kerajaan dari 4 ras alien lebih suka tidak ada komplikasi. Keempat ras alien semuanya mengerahkan yang paling kuat dari mereka, yang membuat serangan lebih gencar. Menara mulai bergetar. Kenapa mereka masih di sana? Jiang Hu dan yang lainnya terus memandangi ruangan itu. Lu Li dan Jiang Qiling telah menghabiskan 9 hari di sana. Satu-satunya harapan mereka terletak pada Lu Li dan Jiang Qiling. Bagaimana mereka bisa tetap tenang ketika menara akan runtuh dan tidak ada pesan datang dari keduanya? Ledakan. Menara tiba-tiba bergetar. Semua orang pucat karena ketakutan. Mereka melepaskan suan energi dan tanda garis darah mereka di leher mereka bersinar saat mereka siap bertarung. Untuk bantuan mereka, menara tidak retak terbuka atau runtuh. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Jiang Qiling berjalan sendiri. Dia masih pucat meski sudah tidur berhari-hari. Penampilannya kumuh dan langkahnya ringan. Dia bisa jatuh kapan saja. Nyonya Qi, seorang wanita muda dari Istana Surgawi Damai bergegas untuk membantunya. Jiang Hu bertanya dengan cemberut, Nyonya Qi, ada apa? Tidak ada. Jiang Qiling memaksakan senyum dan berkata, kultivasi saya menjadi bumerang dan saya sedikit terluka. Saya minta maaf tetapi saya akan mengecewakan Anda. Tidak ada yang tampak bahagia. Mereka tidak bisa mengandalkan Jiang Qiling sekarang. Jiang Hu mengambil keputusan dan berkata dengan tekad, Nona Qi, biarkan kami keluar. Kami akan membersihkan jalan untuk Anda dan memancing musuh pergi. Mintalah Tuan Muda Lu untuk membawa Anda dan pergi. Kematian tidak perlu disesali untuk saya, satu-satunya harapan saya adalah agar Anda hidup maka saya tidak akan menyesal. Iya nih, seorang prajurit keluarga Qin mengangguk dan berkata, mari kita menyebar dan berjuang sampai akhir yang pahit. Kita harus menarik perhatian semua musuh sehingga Tuan Muda Lu dapat pergi dengan Nyonya Qi. Tuan Muda Lu begitu cepat. Dia harus bisa keluar. Petik 2. Baik, yang lainnya mengangguk. Mereka tidak takut mati pada saat ini. Mengingat bahwa kematian akan segera datang, mereka mungkin juga heroik. Jika mereka bisa menyelamatkan Jiang Qiling, setidaknya kematian mereka akan bermanfaat. Keluarga mereka dapat mengambil manfaat dari ini. Makhluk aneh, manusia. Mereka biasanya takut mati, tetapi ketika benar-benar sampai pada saat terakhir, mereka siap menerimanya. Mereka menghabiskan berhari-hari dengan perasaan takut. Hidup seperti itu tidak lebih baik dari kematian. Pada saat kritis ketika mereka membuat keputusan, mereka entah bagaimana merasa lega. Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup matanya untuk merasakan menara sebelum dia berkata, tunggu 1 hari lagi. Setelah itu, menara tidak akan dapat bertahan lagi. Jika pada saat itu Lu Li tidak dapat menemukan cara, kita akan melakukan kamu berkata. Petik 2. Baik, semua orang mengangguk.
Kemudian mereka duduk dan mulai mengolah suan energi, untuk menggunakan keadaan roh mereka ke puncak, bersiap untuk pertarungan besar besok. Memberi mereka pandangan, Jiang Qiling berjalan kembali ke kamar kecil. Lu Li masih berkultivasi. Dia tidak memperhatikan bahwa dia datang dan pergi. Dia duduk di sebelahnya, dengan penuh kasih sayang di matanya. Dia mengambil 2 pelet merawat jiwanya dan duduk di sana tanpa kultivasi. Dia hanya menatapnya, tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa cukup. Seiring berjalannya waktu, menara itu bergetar lebih keras dan lebih sering. Jiang Hu dan yang lainnya berhenti berkultivasi suan energi. Mereka duduk diam, tetap waspada dan siap terlibat kapan saja. Jiang Qiling akan mencoba merasakan menara kelezatan setiap saat. Dia tahu betul bahwa energi yang terkandung berkurang. Tidak lama kemudian, menara akan runtuh. Setelah lebih dari setengah hari, Jiang Qiling berjalan keluar. Dia memberi setiap orang sebutir pelet dan menjelaskan, ini pelet perlindungan toksin. Ambil dan racun Rasfodo tidak akan bisa melukaimu dalam 2 jam ke depan. Tapi, hati-hati dengan serangga mereka yang disihir. Pelet itu efektif untuk racun tetapi tidak bak itu. Petik 2. Setelah mengambil pelet, mereka mengerti bahwa mereka juga tidak bisa mengandalkan Lu Li. Satu-satunya pilihan bagi mereka sekarang adalah menghadapi kematian dengan berani. Berjuang sampai mati. Jiang Hu meletakkan tangannya di dadanya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Begitu juga yang lain. Kemudian mereka berdiri dalam keheningan mutlak dan menatap Jiang Qiling. Jiang Hu berkata, Nona muda, kami siap. Biarkan kami keluar kapan saja sekarang. Baik, dia mengangguk dan berkata, mulai sekarang, orang tuamu akan menjadi milikku. Jika aku bisa keluar. Semua orang mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Qiling kembali ke kamar. Jika Lu Li tidak bisa bangun, dia harus membawanya dan bertarung sampai akhir. Energi Tower of Delicacy hampir habis. Ledakan. Tepat pada saat itu, cincin di tangan Lu Li tiba-tiba bersinar ketika peti mati besar muncul di ruangan itu. Itu sangat besar sehingga macet. Jiang Qiling terkejut. Lu Li, apa yang kamu lakukan? Aku hampir takut mati. Dia berteriak. Lu Li membuka matanya dan menatapnya dengan nada meminta maaf. Kemudian dia meraih pedang di peti mati Kaisar Naga dan menariknya keluar. Berdengung. Dengan tatapan tajam, pedang itu ditarik dengan mudah. Peti mati Raja Naga dimasukkan ke dalam cincin Lu Li. Dia membelai pedang, mengangguk dan berkata, bagus. Jiang Qiling mengakui ini. Dia melihat dan bertanya, artefak kelas Suan Suci. Lu Li, bagaimana menurutmu? Apakah ada kesempatan bagi kita untuk keluar? Beri aku waktu sebentar. Lu Li tidak menjawab pertanyaannya. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai membuat koneksi dengan senjata surgawi. Dia menuangkan suan energi ke dalam dan pedang itu melotot lebih cerah dan lebih cerah. Setelah 1 jam, dia membuka matanya dengan gembira. Dia menghela napas, berdiri dan bertanya, Qiling, apakah kamu merasa baik-baik saja? Jiang Qiling memerah dan takut melihat matanya. Dia menunduk dan berkata, iya. Baik, Lu Li memasukkan senjata surgawi ke dalam cincinnya, mengambil tangannya dan meninggalkan ruangan. Dia melirik yang lain dan berkata, apakah kamu siap? Jika ya, ikut aku. Aku akan berjuang untukmu. Ayo pergi. Mata mereka bersinar ketika mereka melihat betapa yakinnya Lu Li. Harapan dihidupkan kembali untuk mereka. Mereka sepertinya melihat sebuah pintu terbuka di neraka yang dapat menuntun mereka kembali ke dunia fana. Ledakan. Sekali lagi, menara kelezatan bergetar. Semua orang gemetar bersamanya. Kilauan kedinginan muncul di mata Lu Li ketika dia berteriak, Jiang Qiling, suruh kami keluar dan singkirkan menara kelezatan. Kalian semua, berdiri di atas nasib roda. Lindungi dirimu. Serahkan sisanya, padaku. Bab 501, luar biasa. Boom, boom, boom. Ratusan ras alien tidak pernah menghentikan serangan mereka di Tower of Delicacy yang telah berhenti bersinar. Menara akan bergetar hebat di bawah setiap gerakan. Prajurit dari 4 ras alien telah bertindak lebih giat. Mereka telah melakukan ini selama beberapa hari pasti, tetapi sekarang setelah menara kelezatan hampir terbuka, mereka menjadi senang. Ratusan lagi mengepung menara kelezatan, memegang senjata di tangan mereka, siap bertarung melawan manusia yang bisa bergegas keluar dari menara kapan saja. Berdengung. Pada saat itulah Tower of Delicacy melotot ketika 12 orang muncul di udara. Setelah itu,
Menara kelezatan menghilang di tempat. Manusia keluar. Balapan alien di luar Tower of Delicacy tampak ganas. Lebih dari 100 ras alien di lapisan terluar mengayunkan senjata mereka, akan melepaskan serangan ke-12 orang. Wosh! Roda nasib besar 4 lapis muncul, tempat semua manusia melompat. Di leher seorang gadis pucat, tanda gelap muncul ketika kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menembus ke dalam otak ras alien itu. Serangan sembarangan, teriak Luli. Sebuah pedang muncul di tangannya. Saat ia menuangkan energi Suan, bilah pedang itu menjadi lebih panjang dan lebih lebar hingga lebih dari 100 kaki panjangnya dan ujung pedang itu lebih dari 10 kaki lebarnya. Pegangannya tidak banyak berubah. Dengan top yang begitu lebar dan pegangan yang sempit, tatapan pedang itu cukup tidak terkoordinasi. Itu seperti bayi menggendong pedang. Tongkang. Saat Luli berteriak, dia mengayunkan pedang ke depan. Menemani itu, roda nasibnya bergerak cepat dan begitu pula pedangnya. Semua prajurit ras alien di sekitarnya dihancurkan. Terlepas dari orang-orang barbar, pejuang ras bulu, Asmodian dan ras Vodo dibelah dua di pinggang mereka. Lusinan peti barbar terluka parah ketika mereka dihancurkan. Wosh, wosh, wosh. Jiang Hu dan yang lainnya menggunakan keahlian mereka masing-masing. Formasi mereka bagus. Mereka berputar-putar dengan Jiang Qiling di tengah dan mereka akan menghadapi di luar untuk melancarkan serangan pada musuh dan menghindari menyakiti orang-orang mereka sendiri. Boom, boom, boom. Ada lebih dari 100 ras barbar di luar Tower of Delicacy. Beberapa dari mereka dipotong menjadi dua sementara beberapa dihancurkan, mengetuk prajurit dari ras lain di sepanjang jalan. Adegan menjadi sangat kacau. Di kejauhan, murid kerajaan dari 4 ras alien mendengus. Luli dan timnya telah membunuh puluhan prajurit ras asing begitu mereka keluar tetapi para murid kerajaan tidak khawatir. Mereka punya ribuan lebih. Ketika mereka bersatu bersama, berapa banyak yang bisa membunuh Luli? Biaya. Luli mengayunkan pedang besarnya seperti Mars. Niat membunuh muncul dari matanya. Prajurit dari 4 ras alien merasakan telinga mereka berdering karena Luli menggunakan Dragon Roar. Bahkan Jiang Hu dan yang lainnya gemetar mendengar teriakan itu dan merasakan gendang telinga mereka sakit. Wosh! Nasib rodanya berputar dan bergerak maju. Luli dengan paksa memotong seorang barbar di depan mereka. Orang barbar itu tidak mau dikalahkan, jadi dia menggunakan rantai dan palu untuk menghancurkan pedang Luli. Menghadapi kesulitan dengan ketangguhan. Orang-orang barbar penuh kekuatan dan mereka tidak pernah menganggap siapapun pantas ditakuti. Orang barbar itu benar-benar bertanya-tanya apakah manusia yang lemah ini mencari mati dengan bertarung dalam pertarungan jarak dekat menggunakan pedang. Bang! Pedang dan palu tembaga saling bertabrakan. Apa yang mengejutkan Jiang Hu dan yang lainnya adalah, palu tembaga si barbar terlempar ke bawah sementara pedang menekan ke depan dan menghancurkan si barbar. Kepala si barbar hancur dan dia mati di tempat. Wosh! Tidak ada yang menghentikan Luli saat dia memotong pada seorang Asmodian di samping. Asmodian menghunuskan dua belati untuk bertahan melawan pedang saat mencoba mundur. Mati. Tapi entah bagaimana, Asmodian itu tiba-tiba berhenti. Itu berdiri di tempat sementara pedang menembus udara dan memotongnya menjadi dua dengan mudah. Bang, 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 bang. Pedang Luli menyapu ke segala arah, menusuk ras alien dan menari-nari dengan darah. Setiap ras alien yang menjadi target Luli akan diretas sampai mati tanpa terkecuali. Luli tak terbendung. Dia menerbangkan roda takdirnya ke depan seperti orang gila dan akan membunuh setiap makhluk yang dia lihat. Tidak ada yang berdiri di bawah mandau pedangnya. Tapi, bagaimana? Jiang Hu dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Banyak dari mereka tidak tahu mengapa Luli menjadi begitu tak terkalahkan. Atau, apakah 4 ras alien menjadi rentan? Tidak biasa bagi mereka untuk disembelih oleh Luli seolah-olah mereka hanyalah domba. Serangan jiwa. Tiba-tiba, Jiang Hu jatuh ke kebenaran. Baru saja, Asmodian itu berusaha lari tetapi berhenti tiba-tiba sebelum dibunuh oleh Luli. Itu pasti berada di bawah serangan jiwa Luli. Jiang Hu ingat bagaimana Luli telah mencoba serangan jiwa pada Asmodian yang ditangkap. Mata Jiang Hu bersinar saat dia merasa terangkat. Dia berteriak, serang mereka semua. Kita bisa keluar. Lebih banyak prajurit dari 4 ras alien terus bergegas. Luli mengendalikan roda takdirnya untuk berputar dengan cepat. Dia harus menghadiri semua pihak dan tidak pernah berhenti dengan serangan ganasnya.
Dia terus meretas dan memotong, membunuh satu demi satu. Luli berada di bawah banyak tekanan dan semua orang ingin membantunya. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh ras alien, mereka setidaknya bisa membuat beberapa kebingungan untuk menambah tekanan pada musuh. Berdengung. Seseorang melepaskan Badge of Life, yang langsung dikatakan Luli, cukup gunakan energi Suan dan keterampilan garis darah Anda. Jangan gunakan Badge of Life Anda. Itu akan menyebabkan gangguan. Nasib rodanya berputar cepat. Jika ada banyak manik-manik kehidupan terbang di sekitar, bagaimana dia bisa melanjutkan tindakannya? Badge of Life dapat memukul banyak ras alien tetapi mereka juga akan membuat pemandangan berantakan. Luli akan kehilangan kendali atas situasi. Baik, Jiang Hu merilis Soulfish Butterflies-nya dan prajurit lainnya juga merilis Bloodline skill mereka. Ada panah es, semburan air, dan beberapa spar. Para prajurit itu semuanya memiliki Bloodline peringkat ke-6 atau ke-7. Keterampilan mereka tidak terlalu kuat. Hanya Jiang Hu dari peringkat 8 baik-baik saja. Jiang Qiling baru saja akan mengeluarkan Butterfly-fish Butterfly-nya ketika Luli menghentikannya. Qiling, jangan bergerak. Bertindaklah atas kata-kataku nanti. Jiang Qiling berdiri di belakangnya dengan tenang. Dia melihat bagaimana Luli meretas jalan keluarnya dan bagaimana setiap makhluk asing akan mati atau terluka di bawah pedangnya. Senyum naik ke wajah pucatnya. Jiang Hu dan yang lainnya mungkin tidak mengerti, tetapi Jiang Qiling tahu betul fakta bahwa Luli bisa membunuh ras alien dengan mudah adalah karena serangan jiwanya yang kuat. Kekuatan psikis Luli tetap terkunci pada musuh di dekatnya. Begitu mereka dekat, dia akan melakukan serangan jiwa. Jelas bahwa serangan jiwanya telah menjadi mengerikan. Setiap makhluk asing yang berani mendekat akan terluka. Juga, mengingat bahwa senjata surgawi lebih dari 100 kaki panjangnya, ia dapat dengan mudah menimbulkan bahaya atau membunuh ras alien satu persatu. Wow, wow, wow. Dari Vodorace terdengar beberapa suara yang teredam dan aneh. Kemudian, dari arah lain, datanglah kabut berwarna-warni. Itu bergerak seperti awan gelap dan menyelimuti Luli dan tim. 3 ras alien lainnya mundur segera setelah mereka melihat kabut, takut bahwa mereka akan menderita juga. Luli memeriksa dengan kekuatan psikisnya dan berteriak, hati-hati. Ada serangga penyihir dalam kabut. Jangan biarkan mereka mendekat. Jiang Tianxun memberi Jiang Qiling beberapa pelet untuk melindungi dirinya dari racun. Pelet itu hanya efektif dengan racun tetapi tidak dengan serangga yang disihir. Begitu serangga yang disihir memasuki tubuh seseorang, orang itu akan menjadi budak yang dikendalikan oleh ras Vodo. Semua orang di tim menempatkan penjaga mereka. Luli mengguncang lengan bajunya dan berkata, Little White, bangun. Lihat apakah kamu bisa mengendalikan serangga itu. Ada terlalu banyak bak yang disihir. Akan merepotkan jika Little White gagal menawarkan bantuan. Luli sendiri tidak takut. Dia bisa menghancurkan banyak serangga itu dengan cakar darahnya. Tapi Jiang Hu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Ah! Seorang wanita muda berteriak. Seekor serangga yang bergerak cepat masuk ke hidungnya di tengah-tengah kekaburan hijau. Dia mulai bergetar dan pupilnya menjadi hijau. Bang! Luli merasakan itu dengan kekuatan psikisnya. Tanpa ragu, dia menendang wanita muda itu dari roda takdirnya. Jiang Hu terkejut dan orang-orang dari Istana Surgawi sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak, Sister Ling. Luli, apa yang kamu lakukan? Itu bukan saudaramu Ling lagi. Dia dirasuki oleh serangga yang disihir. Lihat matanya. Luli menjawab dengan dingin, jika itu adalah salah satu dari kamu, aku akan menendangmu juga. Setelah diracun, kamu akan menjadi orang mati berjalan dan kamu tidak akan menjadi salah satu dari teman kita lagi.